Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nasution, NIM 0704202087, Prodi Biologi 3, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan oleh dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian puisi dan pantun. Yang pertama, secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, poetes, yang berarti pembangun, membentuk, dan pembuat. Puisi adalah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Pantun adalah bentuk puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB, dan setiap lirik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra yang sangat menarik. Dan yang terakhir, pengertian dari pantun ada yang sangat disukai masyarakat Melayu menurut naskah asli Perhimpunan Pantun Melayu diterbitkan pada tahun 1987 oleh W. Bruining di Batavia. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi dan pantun. Mantra adalah penulisan mantra berbentuk bait dengan keberadaan rima yang tidak menentu. Mantra lebih mengutamakan irama dibandingkan rima. Pantun adalah bentuk puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB, dan setiap liriknya biasanya terdiri atas 4 kata. Talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Pada talibun, tiap bait dibagi menjadi sampiran dan isi. Selanjutnya, syair merupakan salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Arab. Penulisan syair mengutamakan penggunaan irama dan cerita. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima AA. Selanjutnya, sloka adalah pantun yang merupakan beberapa bait saling sambung menyambung. Dan yang terakhir, nama lain dari sloka adalah pantun yang berkait atau pantun yang berantai. Pantun agama adalah pantun yang di dalamnya terdapat nilai-nilai atau prinsip keagamaan. Yang kedua, pantun nasihat merupakan pantun yang menjelaskan sendi kebaikan dana bermasyarakat, kemudian disampaikan melalui peraturan estetika kata. Pantun kasih sayang. Jenis pantun ini banyak digunakan untuk sarana perkenalan, mengungkapkan perasaan serta pujian, termaksud pantun muda-mudi. Pantun adat istiadat. Pantun ini berisi ungkapan tradisi dari leluhur sehingga harus dipelihara dan tidak boleh dilupakan. Fungsi pantun adat istiadat merupakan bentuk peraturan atau norma dalam masyarakat. Pantun anak adalah pantun yang isinya khusus atau menceritakan tentang dunia anak-anak, sehingga pemilihan bahasa yang digunakan pun biasanya akan lebih mudah dipahami. Pantun jenaka, salah satu jenis pantun yang paling sering dijumpai dalam berbagai acara, semisalnya pernikahan adat Betawi. Dan yang terakhir, pantun teka-teki ini adalah pantun yang berisikan tebakan atau sebuah teka-teki. Selanjutnya, unsur-unsur puisi dan pantun. Puisi
Unsur intrinsik dibagi menjadi 6 bagian, yaitu diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Imaja adalah unsur yang melibatkan menggunakan indera manusia. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadi imaji. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau akhir baris puisi. Yang terakhir, tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tapi tepi kiri dan tidak memiliki pengaturan baris. Unsur batin puisi. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Amanat pada puisi. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Unsur ekstrinsik puisi. Unsur biografi yang dimaksud unsur biografi yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi. Unsur nilai dalam puisi selalu mengandung unsur-unsur nilai yang terkandung di dalamnya. Unsur masyarakat, yang dimaksud unsur masyarakat ini adalah kondisi dan situasi sosial saat puisi ini dibuat. Selanjutnya, pantun. Tentukan tema atau judul. Dalam menentukan tema, pilihan tema yang menurut Anda menarik dan sesuai dengan kata hati Anda. Buat 2 baris dan isi. Perhatikan suku kata di akhir isi. Buat 2 baris sampiran. Manfaat mempelajari puisi dan pantun. Pertama, puisi menumbuhkan kreativitas, berkesempatan mendapat penghasilan, bisa bikin kamu dan karyamu belajar berani berkarya dan menginspirasikan karya seni. Pantun. Sebagai alat pemeliharaan bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berpikir. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebuah berujar. Ia juga melatih orang berpikir asosiatif bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain. Pengertian dan kegunaan paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam terkandung 1 unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Kegunaan paragraf adalah sebagai berikut: untuk menandai pembukaan topik baru, untuk menambah hal-hal yang penting. Yang kedua yaitu macam-macam paragraf. Ada 3 bagian macam-macam paragraf, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Ketiga yaitu syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, dan yang ketiga kelengkapan. Contohnya, suku Dayak tidak termasuk suku yang suka bertengkar. Mereka tidak suka berselisih atau bersengketa. Paragraf di atas merupakan contoh paragraf yang hanya diperluas dengan pengulangan. Yang keempat, letak kalimat utama. Ada 4 cara untuk meletakkan kalimat utama, yaitu pada awal paragraf, pada akhir paragraf, pada awal dan akhir paragraf, dan tanpa kalimat utama. Yang kelima yaitu mengembangkan paragraf. Ada 2 bagian pengembangan paragraf, yaitu pengembangan paragraf dapat dibedakan berdasarkan teknik dan isi paragraf, yaitu berdasarkan teknik secara ilmiah, klimaks dan anti klimaks, umum ke khusus, khusus ke umum, atau deduktif dan induktif. Yang kedua berdasarkan isi. Yang pertama perbandingan dan pertentangan, analogi, contoh-contoh, sebab akibat, definisi luas, dan yang terakhir klasifikasi. Dan yang terakhir adalah
Berdasarkan tujuan dan sifatnya, paragraf dibedakan menjadi 5 macam, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Sekian hasil penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.